Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi asinkronus ya untuk mata kuliah riset dan statistik terapan materi ke harusnya ke 12. Ini masuk ke 13 karena kemarin ada kuliah tamu oleh Ibu Uli ya yang seharusnya di pertemuan ke-14. Jadi hari ini materinya adalah cluster analisis dan juga faktor analisis yang merupakan dua metode yang punya kemiripan dan punya perbedaan. Mungkin sebelum saya masuk ke materi, saya perlihatkan dulu apa namanya. Ini silabusnya ya. Ini silabusnya kita kemarin sudah multiple linear regression, masih materi asinkronusnya. Kemudian kuliah tamu pertemuan ke-14 sudah. Kemudian hari ini masuk ke materi multivariat, cluster, dan faktor analisis secara asinkronus juga. Dan yang terakhir nanti hari Jumat minggu berikutnya ya, itu adalah tentang analisis chi-square dan non-parametric test. Kemudian saya juga memperlihatkan di sini ada emas. Jadi materi pembelajaran hari ini ada di sini. Ini ada dua material, kontennya kurang lebih sama. Yang satu lebih panjang, yang nomor satu yang lebih panjang ya, sedangkan yang dua ini adalah materi ringkasnya. Silahkan dapat dipelajari dua-duanya. Kemudian juga nanti akan ada video ini saya pasang, saya unggah di sini. Kemudian ada forum sama seperti di sini ya, forum partisipasi dan kehadiran asinkronus. Mohon setelah menonton video ini bisa menuliskan nama dan NPM dan juga yang mungkin 1-2 patah kata ya di dalam forum partisipasi sebagai bukti kehadiran. Juga ada PCL yang kurang lebih sama, ada jurnal RSP 18. Silahkan bisa didiskusikan dan jawabannya diunggah di PCL minggu ke-12. Oke, mungkin itu. Oh ya, satu lagi untuk UAS, kita tidak ada UAS sekali lagi ya, tetapi yang harus disubmit adalah kuantitatif research proposal secara individu ya, dan juga sertifikat untuk pitching research matters. Dua-duanya harus disubmit pada paling lambat ya hari terakhir ujian. Kemudian itu mungkin saya langsung masuk saja ke materi ya. Jadi maaf. Oke. Jadi ini adalah materi harusnya minggu ke-12, tapi kemarin sudah dipakai untuk kuliah tamu ya. Jadi ini kita tukar dengan materi minggu ke-13. Oke, cluster analisis dan faktor analisis ini dua statistik yang berbeda, tapi kenapa dikelompokkan dalam satu pertemuan? Karena tadi dua-duanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu mengelompokkan. Baik cluster analisis maupun faktor analisis bertujuan untuk mengelompokkan objek. Yang berbeda adalah objeknya. Pada cluster analisis yang dikelompokkan adalah responden atau data. Jadi pada cluster analisis yang dikelompokkan adalah data. Sedangkan pada faktor analisis yang dikelompokkan adalah variabel. Jadi kalau kita melihat misalnya biasanya ya SPSS atau IFUS, maka kolom adalah variabel dan baris adalah data atau responden atau ya data biasanya. Jadi kalau cluster analisis dia mengelompokkan data, mengelompokkan barisnya, sedangkan pada faktor analisis mengelompokkan kolomnya. Jadi pada cluster analisis menjadi sekelompok cluster responden yang lebih kecil gitu ya,
dikelompok-kelompokkan, sedangkan pada faktor analisis variabelnya yang dikelompok-kelompokkan menjadi beberapa faktor yang lebih sedikit. Mungkin itu sedikit overview. Kemudian kita akan masuk langsung ke cluster analisis. Di sini apa itu cluster analisis? Cluster sendiri adalah sekelompok data, sekelompok objek data. Satu cluster memiliki kemiripan dengan sesama anggota cluster dan memiliki perbedaan dengan cluster yang lain. Sebagai contoh, dalam satu kelas misalnya ya, dibagi menjadi cluster, ternyata ada 3 cluster. Cluster pertama adalah cluster misalnya misalnya yang punya pengalaman bekerja. Misalnya cluster yang kedua ternyata masih yang fresh graduate yang langsung ambil S2 gitu misalnya ya. Kelompok ketiga yang ternyata dia sudah mungkin dia mungkin di antara keduanya gitu ya, dia mungkin misalnya yang ketiga itu lama misalnya berwirausaha gitu. Jadi bukan mungkin kelompok pertama dia punya pengalaman bekerja di sebuah organisasi, dan yang kelompok kedua dia fresh graduate, kelompok tiga ternyata pengalaman kerjanya lebih ke arah berwirausaha. Jadi masing-masing kelompok memiliki kemiripan dan memiliki perbedaan dengan kelompok yang lain. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kita nggak tahu clustering seperti apa yang muncul dari data. Jadi kita hanya punya data, sedangkan kita tidak punya pengelompokannya, tidak punya data pengelompokan. Mungkin kita punya dugaan-dugaan, tapi secara umum kita ingin menggali informasi pengelompokan dari data berdasarkan kemiripan. Nah, di sini clustering adalah proses mengelompokkan suatu set objek menjadi kelompok-kelompok atau kelas-kelas yang mirip. Objek di dalam kelompok harus mirip dan objek yang berbeda kelompok harus berbeda. Itu dasar dari cluster analisis. Jadi kita ingin mengelompokkan. Ini sangat bermanfaat di bidang pemasaran ya, di bidang untuk segmentasi, tapi juga untuk manajemen yang lain ya. Intinya adalah seringkali objek yang terlalu besar itu susah untuk dikelola dengan baik. Apakah misalnya portfolio keuangan, ataukah misalnya SDM, ataukah misalnya konsumen. Kalau terlalu banyak variasi, maka susah dikelola satu persatu. Maka yang dapat dilakukan adalah mengelompokkan objek, apakah itu instrumen investasi, ataukah itu SDM karyawan, apakah itu konsumen, dikelompok-kelompokkan menjadi beberapa segmen, kemudian treatmentnya, pengelolaannya itu bisa disesuaikan per kelompok. Itu akan lebih efisien dan lebih mudah ya, lebih mudah dilakukan dibandingkan kita harus mengcustomization treatment untuk masing-masing objek, dan sementara terdapat mungkin ratusan atau bahkan ribuan objek berbeda-beda. Itu bagaimana clustering itu bisa bermanfaat ya bagi bisnis. Ini ada objektif atau tujuan cluster analisis. Sekali lagi, setiap statistik adalah alat ya, adalah tools. Nah, tools tersebut bisa jadi efektif kalau cocok dengan tujuannya. Kita mau bajak sawah ya dengan cangkul atau dengan bajak dengan traktor gitu ya. Kita mau bajak sawah dengan martil nggak efektif gitu. Nah, sama objektif atau tujuan dari cluster analisis adalah yang pertama taksonomi. Kita ingin membuat klasifikasi, kita membuat pengelompokan. Jadi yang melihat keteraturan dari sebuah sekumpulan data acak, data yang mungkin chaotic ya, chaos. Tapi ternyata dari chaos tersebut bisa jadi ada kemiripan dan ada perbedaan yang dapat digunakan sebagai dasar pengelompokan menjadi lebih teratur. Itu mungkin tujuan taksonomi, mengelompok-kelompokkan agar lebih teratur, lebih mudah diatur. Kemudian juga terkait dengan simplifikasi. Jadi tadi data yang rumit, manusia punya keterbatasan mengolah informasi ya. Jadi ada information overload. Kalau misalnya data kita big data, tapi terlalu big, terlalu bervariasi, terlalu besar,
ya tidak bisa kita olah menjadi informasi yang atau insight yang meaningful. Maka sebelum bisa diolah, maka seringkali big data tersebut yang besar, bervariasi oh, dan ya besar dan bervariasi ya itu disederhanakan. Jadi menjadi ya mungkin smaller gitu ya, tapi tetap tetap insightful. Jadi pengelompokan clustering ini apa namanya dia mempertahankan informasi mentahnya gitu ya, tapi dapat dikelompokkan menjadi beberapa cluster yang ya mewakili gitu ya. Itu termasuk termasuk objektif dari cluster analysis. Dan yang terakhir adalah relationship identification. Kenapa apa hubungannya uji hubungan ya, mengidentifikasi hubungan atau pengaruh itu membutuhkan cluster analysis. Jadi seringkali ada boundary condition begitu ya. Mungkin ada hubungan-hubungan yang berlaku pada satu klaster tapi tidak berlaku pada klaster yang lain. Sebagai contoh, sebuah data ternyata terdiri dari dua kelompok misalnya. Kelompok pertama itu cenderung memiliki uh, impulsiveness yang tinggi, kelompok yang kedua cenderung memiliki impulsiveness yang rendah misalnya ini ya. Kemudian kita menguji sebuah model penelitian yang menggunakan asumsi perilaku terencana gitu ya. Ya mungkin asumsi perilaku terencana ini berjalan baik bisa menjelaskan hubungan pada kelompok yang memiliki impulsiveness rendah begitu ya, karena mereka memang kelompok yang mungkin lebih rasional, kemudian lebih apa namanya lebih tidak impulsif dalam mengambil keputusan, sedangkan pada kelompok yang impulsivenessnya tinggi misalnya ya bisa jadi teori tersebut tidak bunyi gitu ya, tidak 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 dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan. Kenapa? Karena ya pada kelompok tersebut pengambilan keputusan dilakukan secara impulsif. Kalau impulsif itu kadang-kadang lompat gitu ya, jadi tidak menggunakan mungkin tidak menggunakan proses rasional gitu ya. Jadi dengan mengelompokkan tadi, setelah dilakukan pengelompokan, maka lebih mudah bagi peneliti untuk mengidentifikasi hubungan. Karena bisa jadi ada hubungan-hubungan yang relevan pada satu kelompok, tidak relevan pada kelompok yang lain. Dan kalau digabung jadi satu langsung sekaligus semua dengan big data sebelum dilakukan cluster analisis sangat mungkin jadi nggak signifikan. Kenapa? Karena tercampur antara data yang signifikan dengan data yang tidak signifikan, antara yang cluster yang signifikan dengan cluster yang tidak signifikan. Atau bahkan bisa jadi cluster A hubungannya positif, cluster B hubungannya negatif. Kalau diolah secara sekaligus menjadi satu, hasilnya tidak ada hubungan karena yang positif menetralisir yang negatif. Nah, setelah dilakukan cluster analisis, dilakukan pengolahan data secara terpisah, barulah terlihat jangan-jangan ada hubungan-hubungan yang signifikan pada satu klaster dan tidak signifikan pada klaster yang lain. Itu termasuk manfaat atau tujuan ya dari cluster analisis. Aplikasinya ada banyak untuk marketing, untuk segmentasi, untuk city planning yang untuk mungkin ini kebijakan publik yang merencanakan apa namanya zonasi misalnya tentang tipe rumah, kemudian lokasi geografis. Untuk ekonomi ini sebenarnya ya mungkin untuk finance ya, misalnya melihat apa namanya serangkaian data pergerakan saham ya. Kalau semua dilihat ya terlalu banyak noise. Nah, mungkin setelah dikelompok-kelompokkan misalnya oh ini saham blue chip misalnya. Ini saham yang apa namanya volatilitasnya tinggi tapi memiliki return yang juga tinggi, high return misalnya. Ada banyak mungkin ada beberapa klaster ya dilihat dari kemiripan pola datanya. Kalau itu bisa diperoleh, maka itu menjadi informasi yang berharga bagi investor ketika mereka misalnya sedang atau akan melakukan apa namanya optimasi portfolio ya. Mereka ingin mengoptimalkan hubungan antara risk dengan return. Kemudian ada banyak portfolio banyak instrumen investasi yang tersedia, maka ya mungkin perlu dilakukan cluster analisis. Kemudian ya mungkin dari satu cluster bisa diambil satu yang mewakili cluster tersebut atau ya mungkin apa namanya treatmentnya ya atau ketika dilakukan
penyusunan sebuah portfolio investasi dapat dapat diketahui informasi atau kelompok yang mungkin dalam satu kelompok tersebut memiliki kemiripan karakteristik gitulah ya. Jadi kita tahu ada karakteristik mungkin saham-saham yang aman tapi returnnya rendah, ada kelompok yang high risk high return, ada kelompok yang mungkin lebih moderate ya antara hubungan antara resiko dengan returnnya. Untuk keuangan, kalau SDM ya tadi, misalnya kita mengelompokkan karyawan ya, mungkin ada karyawan yang lebih cenderung atau mungkin tadi yang talent sama yang reguler misalnya. Bagaimana kita mengetahui karyawan yang talent gitu kan? Mungkin bisa diidentifikasi dengan cluster analisis sih, memiliki karakteristik serupa gitu ya. Misalnya kita tahu ABC ini karyawan ABC ini adalah talent gitu kan. Kita lihat cluster oh ternyata ABC ini masuk cluster Z. Dalam cluster Z itu juga ada FGH, maka bisa jadi FGH ini juga memiliki karakteristik yang serupa dengan ABC yang talent. Sebagai contoh seperti itu. Oke, kemudian role of clustering ini ada summarization. Ini untuk apa namanya ya merangkum dan ini menjadi pre-processing for regression. Jadi sebelum dilakukan regresi, maka dapat dilakukan terlebih dahulu principal component analysis, classification dan association analysis. Jadi dilakukan untuk merangkum data dan mungkin sebagai bagian dari cleaning atau persiapan untuk melakukan regresi. Kemudian finding key nearest neighbor, jadi apa namanya mungkin narrow down ya, sudah mengidentifikasi beberapa klaster satu atau lebih yang apa namanya memiliki karakteristik yang serupa. Dan yang berikutnya adalah mengidentifikasi outlier. Jadi ketika sudah ada klaster-klaster, ketika ada data yang di luar klaster atau yang di pinggiran klaster, maka bisa jadi itu adalah outlier gitu ya. Dari mana kita tahu bahwa di outlier ya, kalau dilihat dari sisi satu dimensi saja nggak muncul gitu ya. Tapi begitu kita lihat dari beberapa dimensi, dari beberapa faktor, kita lihat kemiripannya, ternyata dia berbeda sendiri dibandingkan data yang lain. Bisa dilakukan dengan cluster analisis. Nah, cluster yang baik logikanya adalah memiliki kemiripan apa namanya kemiripan yang tinggi dengan sesama anggota cluster. Dia ada kohesif within cluster. Jarak antar anggota cluster kecil. Dan low interclass similarity, jadi memiliki kemiripan lintas kelompok yang rendah, maksudnya berbeda. Jadi berbeda antar cluster atau jarak objek antar cluster tinggi. Jadi jarak di sini adalah lawannya kemiripan ya. Kalau mirip maka jaraknya kecil. Kalau berbeda jaraknya besar gitu ya. Nah, jadi jarak ini sesama anggota cluster dia harusnya jaraknya kecil, mirip. Dan dengan anggota kelompok yang berbeda dia harusnya besar, harusnya jaraknya lebar ya, jadi berbeda. Nah, kualitas dari metode clustering tergantung dari kemiripan atau ukuran kemiripannya, kemudian implementasinya bagaimana, dan kemampuan untuk mengidentifikasi hidden pattern. Jadi kalau misalnya clustering itu obvious gitu ya, misalnya tinggi rendah dari sebuah karakteristik, misalnya apa ya, misalnya high performer, low performer, itu penting, menarik, tapi obvious gitu ya. Yang mungkin yang ingin kita ketahui adalah pattern yang justru tidak obvious. Tapi sebetulnya ada pattern, ada data, ada pengelompokan yang di situ kita tidak sadari, tapi ternyata signifikan. Itu yang ingin kita identifikasi. Nah, ini contoh data, ekspektasi gitu ya. Ada ini contoh data, ini ekspektasinya seperti ini. Kalau seperti ini kita tidak usah melakukan apa namanya cluster analisis, dari visual aja dengan scatter plot kita tahu, oh ada 3 kelompok, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, selesai gitu ya. Mungkin nggak usah pakai cluster analisis yang advance. Nah, di sini realisasinya data itu
penyebarannya tidak jelas gitu ya. Apakah tidak ada yang seperti ini, tidak ada klaster? Ya mungkin ada klaster gitu, tapi bisa jadi mungkin satuannya gitu yang perlu dipikirkan ulang ya. Mungkin di sini ada outlier gitu kan, mungkin ada outlier yang bisa dihilangkan, kemudian apa namanya setelah itu mungkin clusteringnya bisa lebih jelas gitu ya. Kemudian ada juga kritik gitu ya, kritik terhadap cluster analisis. Jadi tidak semuanya mendukung gitu ya. Tapi cluster analisis dibilang cukup dominan untuk big data gitu ya. Jadi ketika kita melakukan analisis dengan data besar itu hampir pasti membutuhkan cluster analisis terlebih dahulu. Tapi kritikannya adalah dia statistik deskriptif, teori non inferensial. Jadi dia ini statistik eksploratori. Jadi dia hanya menggambarkan data yang ada, jadi data driven ya, data driven. Teori maksudnya nggak ada teorinya. Kadang-kadang kita nggak tahu ini apa yang menjadi dasar. Kenapa responden satu masuk kelompok A? Kenapa responden dua masuk kelompok B? Kita nggak tahu. Ya mungkin kita bisa melakukan statistik deskriptif gitu ya. Kita rata-rata variabel A, B, C untuk masing-masing klaster. Klaster A, klaster 1, klaster 2, klaster 3. Klaster 1 ini ternyata rata-rata dari variabel A-nya paling tinggi. Klaster 2 rata-rata variabel B-nya paling tinggi. Itu menjadi dasar. Bisa menjadi alasan ya. Tapi tetap tanpa teori. Tapi jadi kita yang suruh cari teori untuk menjelaskan gitu ya. Dan non inferensial maksudnya tidak ada hipotesis. Jadi pada cluster analisis berbeda dengan materi yang sebelum-sebelumnya ya, eh, regresi kah, uji beda kah, itu kita ada hipotesis yang diuji gitu kan, ada t values-nya, ada p values-nya, lihat tabel T, lihat tabel Z. Nah ini nggak ada. Jadi tidak ada hipotesis, benar-benar hanya melaporkan ya, mendeskripsikan pengelompokan yang teridentifikasi. Dan cluster analysis akan selalu menciptakan cluster, akan selalu mengelompokkan, terlepas dari apakah betul ada struktur cluster dalam data. Jadi cluster analysis itu kita minta jadi 3 kelompok, maka jadi 3 kelompok. Meskipun sebetulnya hanya 1 kelompok, tapi akan dijadikan 3 kelompok. Jadi tidak ada rejection-nya gitu ya, tidak ada pengujian model fit-nya kali ya, sehingga eh, apa namanya eh, ya sebetulnya kita bisa meminta mau jadi 10 kelompok bisa, jadi 20 kelompok bisa, tapi memang ada ukuran eh, apa eh, kecocokan sih, ada bukan kecocokan sih, ukuran kualitas ya, kemiripan atau kemampuan model mengelompokkan gitu ya, tapi tidak ada cut off yang absolut gitu ya, bahwa minimal angkanya harus di atas 0, di bawah 0,05 misalnya, nggak ada seperti itu. Kemudian seringkali tidak dapat digeneralisasi. Jadi sangat tergantung dengan dataset. Jadi di luar rentang atau di luar data yang kita gunakan untuk melakukan clustering itu susah digeneralisasi. Jadi misalnya kita punya data 1.000, dari situ kita temukan ada 3 klaster dengan karakteristik sekian sekian sekian. Kita tahu klaster A karakteristiknya ABC, klaster B karakteristiknya misalnya EFG, misalnya rata-rata variabelnya dan seterusnya. Nah, itu dari data kita. Nah, kalau kita punya kemudian ada tambahan data baru yang tidak merupakan bagian dari analisis, maka nggak dapat digeneralisasi, harus diolah ulang, harus diuji kembali. Makanya kadang-kadang dilakukan, kadang dibagi dua gitu ya. Kita melakukan cluster analisis dibagi dua dulu. Data pertama adalah data training gitu ya. Jadi kita gunakan untuk mengelompokkan. Kemudian data kedua adalah data validasinya gitu. Kita ingin memvalidasi atau ingin generalisasi apakah betul clustering yang kita gunakan ini dengan pengelompokan ini itu bisa menjelaskan atau bisa digunakan untuk mengelompokkan data di luar data training tadi.
itu bisa dilakukan juga. Meskipun tidak ada statistiknya gitu ya. Kemudian, oke, cluster analisis ada 3 pertanyaan umum. Bagaimana kita mengukur kemiripan, bagaimana kita membentuk kelompok, dan berapa kelompok yang ada. Untuk yang berapa kelompok ini kadang-kadang eh, kadang-kadang diserahkan kepada peneliti. Jadi berapa kelompok itu tidak muncul dari data gitu ya. Jadi apa namanya eh, jadi kita yang menentukan apakah jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5. Kemudian kita lihat sebaik apakah pengelompokannya kalau jadi 2, kalau jadi 3, jadi 4, jadi 5, dan seterusnya. Kalau misalnya kita lakukan ternyata yang terbaik adalah 4, jadi 4 pengelompokannya terlihat cukup, ya udah kita ambil yang 4 tadi. Nah, kemudian ini contoh sederhana ya dengan berapa nih? Ada 7 data. Jadi ini dari 7 data dikelompokkan. Nah, ada 2 variabel clustering. Jadi V1 dan V2 ini 2 variabel clustering. Ini umum kita, dan bisa lebih dari 2 gitu ya. Bisa lebih dari 2 variabel clustering. Tapi intinya kita punya 7 data dan 2 variabel pengelompok, variabel pembeda. Dari ke-7 data ini kita memperoleh matriks proximity, kemiripan, atau matriks jarak gitu ya. Semakin kecil artinya semakin mirip, semakin besar artinya semakin berbeda. Di sini jarak antar A dan B adalah 3,162. Jarak antara A dan C 5,099 dan seterusnya. Ini adalah jarak. Jaraknya dari mana ini? A dan B, A dan C. Jadi ukur mungkin dengan matematika ya, diukur dengan matematika jaraknya. Setelah itu dikelompokkan. Bagaimana kita mengelompokkannya ya? Sederhananya kita bisa melakukan secara aglomeratif dan bisa juga secara clustering gitu ya, secara hierarkikal, maaf. Jadi jadi aglomeratif di sini dikelompokkan yang paling kecil dulu jaraknya. Jadi di sini yang paling kecil jaraknya adalah E dengan F. Jadi A, B, C, D, E dan F jadi 1, kemudian G. Di sini klasternya dari 7 menjadi 6. 7 di awal dia masing-masing variabel klaster sendiri-sendiri. Ya pokoknya pengelompokan intinya pada klaster pertama maka satu orang satu. Jadi satu orang satu klaster gitu ya, satu objek satu klaster. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan kemiripan. Yang pertama adalah E dengan F, kemudian E, F, G, kemudian C dan D. Ini karena kemiripannya yang berikutnya dari 2 ya, B dan C. Ini B, C, D jadi 1. Kemudian ini B dan E, B, C, D, E, F, G. Kemudian baru yang terakhir A dan B. Jadi di sini A itu adalah yang beda sendiri, yang mencil sendiri ya, sedangkan yang lainnya sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi 1. Nah, ini contohnya. Nah, untuk cluster analisis dia ada metode partisi. Metode partisi bagaimana kita mengelompokkan dari sebuah database yang berisi sekian objek menjadi serangkaian klaster K. Jadi jumlah kelompok adalah K, di mana sama square ya. Jadi jarak total dari jarak yang dikuadratkan itu bisa diminimalisir. Jadi untuk setiap cluster, setiap kelompok pasti ada C atau centroidnya atau medoidnya. Centroid atau medoid ini dari median ya. Selain median juga bisa mean sebenarnya. Jadi ada, kalau centroid biasanya menggunakan mean, kalau median medoid. Jadi ini dengan jumlah kelompok
K, jadi K ini kita yang menentukan apakah 2, 3, nggak mungkin satu. Kalau satu nggak ada clustering. Jadi misalnya minimal 2 ya, 2 atau lebih. Ya mungkin idealnya 3 sampai 5 sih. Idealnya 3 sampai 5. Kalau di atas 5 biasanya klasternya udah terlalu banyak gitu ya. Tapi ya terserah, jadi tergantung ya, tergantung dari data. Bisa kita mungkin bisa kita eksperimen, kita coba-coba. Kalau K-nya 3 gimana, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, eh, ini ada beberapa eh, apa beberapa langkah ya. Pertama adalah global optimal. Jadi semua kemungkinan partisi harus dicoba. Jadi dari katakanlah kita punya 100 objek, kita punya 5 klaster, maka kombinasi eh, dari 100 objek tadi menjadi 5 klaster itu semua harus dicoba gitu, ada global optimal. Kemudian heuristic methods, ini ada algoritma. Kemudian ada k-means, ini setiap cluster diwakili oleh nilai tengahnya, rata-ratanya. Ini k-medoid, ini bedanya adalah eh, apa namanya, kalau mean dia benar-benar centernya ke tengahnya ya, sedangkan medoid itu salah satu objek yang biasanya menggunakan nilai tengah. Eh, apa bedanya sebetulnya pada sensitivitas terhadap outlier ya. Kalau mean di sini, mean menggunakan rata-rata ya, dan rata-rata itu sensitif dengan outlier. Ketika ada yang menceng satu, maka jadi ekstrim sangat tinggi, maka rata-ratanya bisa bergeser. Sedangkan median itu tidak mudah, tidak bergeser. Mau ada ekstrim, super ekstrim, super, misalnya kanan, super ekstrim, ekstrim kiri, maka mediannya tetap tidak bergerak gitu ya. Jadi median ini lebih lebih kebal dengan terhadap outlier. Ini contohnya, ini cluster analisis dengan K-mean. Kita punya data secara arbitrary dibagi dua. Secara arbitrary dibagi dua. Kenapa dua? Karena kita yang menentukan. Saya mau dibagi dua. Kalau saya mau dibagi tiga, dibagi tiga. Pertama secara arbitrary. Kemudian kita update klasternya. Ini tidak secara manual ya. Ini mohon maaf. Saya jelaskan di awal bahwa untuk cluster analisis tidak perlu teman-teman melakukan secara manual. Karena teman-teman tinggal mengolah menggunakan software. Banyak software menggunakan cluster analisis, apa namanya, bahkan dengan Excel pun setahu saya juga bisa gitu ya. Jadi mungkin diketahui saja konsepnya bahwa pada cluster analisis pertama dibagi secara arbitrary, secara acak ya, random gitu ya. Tapi kemudian kita lihat nilai tengahnya gitu ya. Kita lihat nilai tengahnya, kemudian kita lihat mana yang paling dekat dengan nilai tengahnya. Jadi katakanlah di sini kita ada apa namanya, jarak antara masing-masing data dengan apa namanya, dengan nilai tengah ya, centroid ya, ini yang titik besar ini centroidnya. Kemudian kita reallocate, kita reassign. Jadi yang misalnya di sini yang dia awalnya kelompok satu jadi kelompok dua karena lebih dekat dengan centroidnya kelompok dua. Kemudian kita update. Jadi setelah kita reassign, kita update centroidnya. Terus kita ulangi lagi jika dibutuhkan, kita ulangi sampai stabil. Jadi menggunakan pendekatan iteratif gitu ya. Di repeat, dibagi dua atau dibagi tiga, kemudian dihitung centroidnya, di disesuaikan pengelompokannya terhadap centroid, kemudian diputar lagi sampai stabil, sampai iterasi yang berikutnya tidak memberikan perubahan reassignment dari klasifikasi, until no change gitu ya. Nah, ini k-means. Tapi problem with k-mean itu sensitif dengan outlier. Dan apa namanya ya, dalam namanya data ya, seringkali ada penyakit dari sisi outlier, dan ya, apalagi dengan data yang multivariat, maka bisa bisa jadi setidaknya saat ada satu data kita yang ternyata ada outliernya, itu bisa
secara substansial mendistorsi. Nah, di sini dibandingkan menggunakan k-means, menggunakan rata-rata yang dia sensitif terhadap outlier, maka solusinya adalah menggunakan menggunakan median. Jadi menggunakan medoids, which is the most centrally located object. Jadi objek, jadi yang dipilih bukan nilai tengahnya, bukan nilai rata-ratanya, tapi objek yang lokasinya paling sentral gitu ya. Jadi data point. Jadi kalau misalnya, maaf, di sini centroid tidak sama dengan objeknya. Jadi centroid di sini tidak sama dengan objeknya. Jadi centroid dia adalah nilai rata-rata dan dia tidak sama dengan objek. Sedangkan medoid dari median itu dia sebetulnya adalah nilai di sini, nilai objeknya. Objek yang ada di sini ini adalah medoid untuk klaster 1 dan di sini yang ini adalah medoid untuk klaster 2 di sini. Oke, dari mana kita tahu mana yang medoid? Kita ukur jaraknya. Jarak objek yang memiliki jarak paling kecil dengan objek-objek yang lain itulah medoidnya. Oke, ini cluster analisis dengan k-medoid, pendekatannya sama. Kita pilih objeknya. Kemudian kita klasifikasi sampai kita peroleh objek yang stabil. Sampai kita peroleh tidak ada perubahan pada medoid dan juga pada pengelompokan cluster, maka itulah dapat dikatakan ya bahwa k-medoid kita sudah stabil. Nah, ada juga hierarchical clustering. Jadi kalau ini menggunakan partitioning ya, pengelompokannya dilakukan secara partisi. Nah, kalau yang di sini adalah hierarchical clustering, jadi dikelompokkannya berdasarkan secara hierarkis ya, secara secara hierarkis itu mungkin sekuensial gitu ya, sekuensial berurutan. Dimulai jadi ada step by step. Ini sebagai contoh, ada 5 objek A, B, C, D, E. 5 objek tadi dapat dikelompokkan dalam 4 langkah. Nah, masalahnya di sini ada 2 pendekatan. Dan ini harus dipilih oleh peneliti. Ada Agnes, ada Diana. Pilih mana, Agnes atau Diana? Agnes itu apa? Agnes itu agglomerative nesting. Sedangkan divisif itu, saya cari bocornya, divisive analysis. Jadi Diana itu divisive analysis. Apa bedanya? Bedanya adalah starting point-nya. Pada Agnes, kita mulai dari step nolnya adalah dari satu objek untuk satu cluster. Jadi pada Agnes kalau kita punya 5 objek, maka pada Agnes kita mulai dengan 5 cluster. Ada 5 cluster untuk 5 objek, dan untuk setiap langkah kita kurangi clusternya menjadi lebih sedikit. Sebagai contoh, Agnes ya, A, B, C, D, E pada step 1 A dan B dikelompokkan jadi 1. Jadi A, B, C, D, E. Step 2 D, E dikelompokkan jadi 1. Jadi A, B, C, dan D, E. Pada step 3 C, D, E jadi 1. Jadi A, B, C, D, E. Pada step 4 semuanya jadi satu cluster A, B, C, D, E. Itu aglomeratif. Dimulai dari yang banyak dikelompokkan jadi 1. Pada divisive analisis itu kita mulai dengan satu kelompok. Ada satu cluster yang mewakili, yang mencakup semua objek. Jadi Diana itu dimulai dengan satu cluster yang mencakup semua objek. Berapapun objeknya, 1 juta objek pun jadi satu clusternya. Tapi kemudian dipecah-pecah menjadi menjadi di sini contohnya pada step pertama CDE dipecah
Jadi AB, CDE dipecah. Kemudian apa namanya CDE dipecah lagi, C dan DE. Setelah itu dipecah lagi, D dan E. Baru terakhir dipecah A dan B. Jadi A dan B ini dia memiliki jarak paling kecil. Jadi dia dipecahnya paling akhir gitu ya. Dipecahnya paling akhir itu dua pendekatan yang berbeda. Yang sebenarnya sama, cuman yang berbeda adalah arahnya. Yang satu dari bawah, yang satu dari atas gitu ya. Yang satu dari depan, yang satu dari belakang. Apakah Agnes, apakah Diana? Ya dua-duanya boleh, gitu. Dua-duanya dapat dilakukan. Silahkan dipilih gitu. Dan itu ada pasti dipilihannya dalam metode cluster analysis. Uh, tapi membutuhkan termination condition. Jadi misalnya pada langkah mana dia berhenti, misalnya di set saya mau berhenti pada jumlah cluster sama dengan 3, maka ya tadi ketika sudah sampai di sini katakanlah ada, kalau misalnya menggunakan Agnes maka berhentinya ada di AB CDE. AB CDE. Kalau menggunakan Diana maka ya sama sih, eh, apa CDE, C dan AB. DE C dan AB, AB C dan sama sama ini hasilnya. Oke, ini apa namanya aglomeratif. Tadi dia mulai dari apa namanya individu, kemudian dikelompokkan sehingga menjadi kelompok yang besar. Eventually, all not belong to the same cluster. Pada akhirnya menggunakan Agnes, semua objek berada dalam satu cluster yang sama. Ini menggunakan dendrogram, juga bentuk lain yang bisa dilakukan yang menggunakan Agnes ataupun Diana. Ini dikelompokkan berdasarkan jarak ya. Kemudian ini Diana, defensive analysis, inverse order of Agnes. Jadi sebenarnya mirip dengan Agnes, hanya berlawanan arah gitu ya. Eventually setiap objek membentuk klaster sendiri. Nah, ini oh ya, ini keyword bonus absensi ya. Jadi buat teman-teman tadi setelah ini tuliskan nama dan NPM di forum partisipasi. Selama tulis sama NPM, saya hitung absensinya. Kalau ditambah keyword, ada keywordnya, maka dapat nilai bonus. Ini keyword, NPM ganjil, RST oke banget, NPM genap, top banget RST. Dan tolong jangan di-share ya, hanya bagi yang nonton lengkap. Kalau di skip-skip nggak ya pasti kelewat gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah analisis faktor ya. Analisis faktor di sini eh, ya ini tool statistik ya yang mirip sebenarnya dengan cluster analisis, hanya saja yang dikelompokkan itu eh, bukan objek, bukan data, tapi variabel. Nah, ini contoh faktor analisis. Ini ada sebuah penelitian, ada bank yang ingin menentukan apakah program marketingnya itu apa namanya sebaiknya dikembangkan untuk beberapa segmen atau enggak. Ada sikap, ada perhatian pada sikap terhadap perbankan. Ada 5 pertanyaan ya, ada 5 pertanyaan, masing-masing skalanya 0 hingga 9. 0 disagree, 9 agree, kemudian ada 5 variabel ya. Yang variabel pertama, small banks charge less than large bank. 2, large bank are more likely to make mistakes than small banks. 3, teller do not need to be extremely courteous and friendly. It's enough for to be simply be civil. 4, I want to know personally at my bank. I want to be known personally at my bank and be treated with special courtesy. 5, if a financial institution treated me in an impersonal or uncaring way, I would never patronize that organization. Jadi ada 5 terkait sikap. Nah, apakah terdapat perbedaan dari 5 sikap ini? Apakah
semua ini dapat dikelompokkan menjadi satu variabel sikap gitu ya, ataukah sebetulnya ada faktor ya di dalam sikap ini, ada pengelompokan-pengelompokan mungkin sikap 1 dan sikap 5 atau sikap 3 dengan sikap 4 misalnya ada kemiripan misalnya. Nah, ini kita ingin tahu, kita lakukan faktor analisis. Jadi faktor analisis adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk reduksi data dan summarization yang merangkum. Tapi yang dirangkum bukan objek, bukan data. Yang dirangkum adalah variabel. Ini adalah teknik interdependensi. Maksudnya interdependensi yaitu tidak ada arah hubungan sebab akibat. Jadi ini tidak ada variabel dependent, tidak ada variabel independent. Berbeda dengan regresi ya. Jadi ini lebih mirip dengan korelasi. Sebetulnya faktor analisis sendiri adalah ya pengembangan atau aplikasi dari konsep korelasi, tapi tidak ada atau belum ada arah hubungan sebab akibat. Nah, kemudian digunakan untuk mengidentifikasi dimensi atau faktor yang dapat menjelaskan korelasi antar sebuah atau serangkaian variabel. Jadi dari 5 faktor tadi ada X1 sampai X5 ini, kita lihat korelasinya. Korelasi X1 dengan X2, X1 dengan X3, X1 dengan X4, X1 dengan X5, X2 dengan X3, dan seterusnya. Kita punya matriks korelasinya. Nah, dari matriks korelasi tadi diolah, kita memperoleh ada faktor. Ternyata X1 dan X2 berkorelasi cukup tinggi untuk menjadi sebuah faktor sendiri. X4 dan X5 berkorelasi cukup tinggi menjadi faktor sendiri. Kemudian X3 berdiri sendiri misalnya. Jadi ada 3 dimensi dari 5 variabel dapat direduksi menjadi 3 dimensi sebagai contoh. Kemudian mengidentifikasi a new smaller set of uncorrelated variable to replace the original set of correlated variable. Jadi ini terutama ketika teman-teman ada korelasi yang terlalu tinggi. Jadi collinearity dalam regresi misalnya. Kita mau meregres, tapi ternyata variabel independen kita berkorelasi sangat tinggi satu sama lain. Apa yang harus kita lakukan? Di antaranya melakukan analisis. Kalau perlu diidentifikasi, kita reduksi, kita merge, misalnya X1 dan X4 berkorelasi terlalu tinggi, terjadi multicollinearity, ya bisa kita merge dengan faktor analisis menjadi sebuah variabel baru yang menggabungkan X1 dan X4. Jadi ini digunakan untuk regresi ketika terjadi multicollinearity. Kemudian faktor analisis jika kita punya banyak variabel, jadi big data. Jadi ini memang paradoks ya. Kita senang dengan big data, kita senang dengan variabel atau dengan database yang memiliki variabel banyak. Datanya banyak, variabelnya banyak, kita senang karena datanya besar gitu ya. Tapi di sisi lain terlalu besar, kita tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa menganalisis dengan efektif, sehingga kita harus melakukan reduksi. Apakah objeknya direduksi, ataukah variabelnya yang direduksi, atau dua-duanya. Nah, ini faktor analisis ini ya tadi digunakan ketika kita ingin mereduksi big data, dari sisi variabelnya. Kita melakukannya untuk simplifikasi. Kenapa? Karena tadi ada kemungkinan information overload, karena kita ingin mengambil keputusan dengan 100 variabel. 100 variabel terlalu banyak. Nggak mungkin semuanya kita tindak lanjuti, kita follow up. Jadi kita kelompok-kelompokkan, kita simplifikasi dengan faktor analisis. Dari 100 variabel ternyata dapat dikelompokkan menjadi hanya 5. Nah, dari 5 tadi kita lihat, dari 5 ini 5-5-nya penting ya, tapi mungkin yang paling penting adalah faktor 1. Oke, faktor 1 apa isinya? Itu bisa kita lakukan gitu. Jadi simplifikasi bahwa kita nggak perlu deal with 100 variabel, sebetulnya kita bisa deal with 5 kelompok variabel. Jadi ya mungkin satu kelompok variabel treatmentnya kurang lebih sama gitu ya, sehingga ketika kita lakukan treatment untuk satu kelompok, maka semua variabel di dalam kelompok tersebut akan terpengaruh oleh treatment tersebut. Kemudian yang kedua adalah reducing multicollinearity. Jadi tadi ketika ada kemiripan korelasi antar variabel independen yang digunakan untuk menjelaskan sebuah variabel dependen,
Jadi penyakit pada data, penyakit pada model ya, sehingga kalau kita buang sayang datanya. Kita buang misalnya ada collinearity antara X1 dengan X4. Kita buang aja X4, kita gunakan X1. Maka X4 kita nggak tahu uji hipotesisnya, nggak ada, nggak teruji hipotesisnya. Datanya hilang pula. Jadi sayang gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita reduksi dengan faktor analisis, kita jadikan satu variabel yang misalnya X14, X14 gitu ya, yang mewakili X1 dan X4. Dan yang berikutnya adalah kita mengidentifikasi struktur. Jadi kadang-kadang kita punya data dan kita nggak tahu strukturnya, ya kita ingin mengidentifikasi struktur. Tapi ini yang nomor 3 ini lebih ke data driven ya, lebih ke ada pengelompokan berdasarkan data, tapi nggak ada teorinya ya. Kemudian kita cari teori. Ya. Sama dengan cluster analisis, jadi ini lebih ke exploratory analisis, exploratory faktor analisis lebih tepatnya. Jadi kita lihat berdasarkan data terdapat berapa faktor pengelompokan seperti apa yang muncul dari data. Setelah itu ya kita interpretasi dengan mungkin dengan literatur, review, dengan kita lihat rata-rata variabelnya dan seterusnya. Kita lihat demografi atau kita lihat nggak demografi bukan sih, kita lihat rata-ratanya. Dari situ kita lihat loading faktornya juga ya, kita ambil kesimpulan, oh faktor A tentang apa, faktor B tentang apa, faktor C tentang apa. Yang faktor analisis ini apa namanya, X1 adalah standardized variable. Jadi ini adalah variabel yang variabel mentahnya ya, kita punya 5 variabel, maka kita sudah ada 5X, X1 sama X5. Tidak ada istilah independen dan dependen, di sini semua variabel setara, tapi masing-masing variabel itu dia mengukur ya, atau mengukur beberapa faktor. Nah, harapannya satu variabel hanya mengukur satu faktor. Jadi X1 harapannya ya hanya mengukur F1, tidak mengukur F2, F3, F4, dan F5. Kalau terjadi seperti itu, dia mengukur lebih dari satu faktor secara signifikan, artinya ada cross loading. Ketika terjadi cross loading, maka dia nggak bisa dikelompokkan dengan mutlak ya, dengan bukan mungkin tidak bisa dikelompokkan dengan konkret gitu ya. Maka dia pengukurannya dapat dikatakan ya pengukurannya jelek dan discriminant jelek. Jadi ya bisa jadi terpaksa dihapus atau direduksi. Jadi X1 adalah XI ya, XI adalah variabel yang kita punya. Setiap variabel faktor analisis itu dijelaskan oleh ini adalah standardized loading factor ya, atau koefisien faktornya. Ini faktor 1, koefisien faktor 2, ini faktor 2, koefisien faktor 3, dan seterusnya. Kemudian ada standardized koefisien untuk unique faktor, dan unique faktor ini dia apa namanya, yang error. Jadi intinya adalah variasi dari XI yang tidak dapat dijelaskan oleh apa namanya A1 F1 sampai AMFM. Jadi apa namanya, variasi dari variabel yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor, itulah VIUI, VU ya, VU. Kemudian ini faktor analisis, first set of weight are chosen so that first factor explain the largest portion of total variance. Jadi faktor yang apa namanya pertama biasanya menjelaskan apa total variance yang paling besar. Jadi pengelompokannya itu diurutkan. Jadi harusnya faktor 1 menjelaskan yang paling besar, faktor 2 yang lebih kecil, dan seterusnya. Kemudian apa? Jadi setelah faktor 1 dipilih, diukur,
muatannya, terus ditambah faktor kedua, dan seterusnya sampai saturated. Dan tadi penentuan jumlah faktor itu prerogatif dari peneliti, tapi biasanya ada kriteria ya. Kriteria biasanya dari sisi eigenvalue atau script plot. Nanti kita lihat. Ini faktor analisis. Intinya estimasi dari faktor, dia adalah weight. Ini adalah weight dari X1 ditambah weight X2, weight X3, dan seterusnya. Weight ini adalah loading faktornya ya. Jadi bahwa faktor pertama, katakanlah kita punya 3 faktor, maka faktor 1 adalah ini, faktor 2 ini, faktor 3 ini. Jadi ada 3 faktor pasti punya muatan yang berbeda-beda terhadap X1, X2, X3 sampai X sekian. Nah, untuk faktor analisis, statistik yang cukup penting ya, Bartlett Test of Sphericity, ini untuk melihat apakah faktor analisis dapat digunakan. Kalau dia ini ada KMO, Kaiser, Myers, Olkin, dan juga Bartlett Test of Sphericity. Kalau tidak signifikan di atas 0,05, terus KMO-nya juga di atas di bawah 0,5 ya, maka ya artinya faktor analisis tidak relevan ya, tidak dapat dilakukan. Yang penting terlalu sedikit variasi dari faktor sehingga atau terlalu sedikit variasi dari data untuk dapat dilakukan faktor analisis. Kemudian matris korelasi menjadi data mentah ya. Jadi dasar dari faktor analisis adalah korelasi. Kalau kita tidak melakukan korelasi atau kalau kita tidak bisa melakukan korelasi, maka kita tidak bisa melakukan analisis faktor. Kemudian ada commonality, ini adalah kemiripan ya, atau jumlah variasi dari variabel yang beririsan atau yang berkorelasi dengan variabel yang lain. Eigenvalue, total variance yang dijelaskan untuk setiap faktor. Faktor loading, ini korelasi antara variabel dengan faktor. Faktor matriks, ini adalah matriks yang berisi faktor loading dari semua variabel. Ini ada KMO dari Kaiser, Mayer, Olkin. Measure of sampling adequacy, ini minimal dia antara 0 hingga 1, dan dia minimal 0,5. Kalau di bawah 0,5 artinya tidak dapat dilakukan faktor analisis. Kemudian ada variance. Jadi kita ingin sebesar mungkin variasi dapat dilakukan oleh faktor ya. Kemudian script plot, ini adalah eigenvalue. Biasanya eigenvalue dengan 1 atau eigenvalue ada di elbow criterion ya. Jadi peningkatan satu faktor tidak memberikan penurunan eigenvalue yang signifikan. Ini untuk langkah-langkah analisis. Kita lakukan problem formulation, ada korelasi, kita lakukan analisis untuk tentukan jumlah faktor. Jika lebih dari satu faktor, maka perlu rotasi. Jadi rotasi ini maksudnya adalah kita lakukan semacam modifikasi ya untuk mengoptimalkan muatan faktor. Tapi hanya kalau terdapat lebih dari satu faktor. Kalau hanya satu, maka nggak perlu rotasi. Kemudian kita lakukan interpretasi, kita lakukan kalkulasi, dan lakukan model fit. Interpretasi ini masuk kualitatif sebetulnya. Jadi kita seringkali mengkaitkan temuan data dengan teori yang ada. Tidak ada hipotesis yang diuji, tapi kita mengkaitkan hasil pengelompokan analisis faktor dengan teori. Ini yang pertama, formulate the problem, mengidentifikasi objektif, tujuannya apa. Kenapa kita perlu melakukan faktor analisis? Apa kita ingin melakukan reduksi data, apakah ada multiple linearity atau apa gitu. Kita mau melakukan regresi. Kemudian regresi, kenapa butuh faktor analisis? Karena terutama untuk SDM dan pemasaran, kan melakukan regresi menggunakan variabel laten, satu variabel laten diukur banyak item, nggak mungkin semua item dimasukkan dalam persamaan regresi, sehingga harus dilakukan reduksi data dengan analisis faktor terlebih dahulu sebelum kita bisa menjalankan regresi. Kemudian variabel apa yang masuk harus ditentukan.
dan diukur dengan skala interval atau rasio. Tidak harus terdistribusi normal, tapi kalau terdistribusi normal lebih baik. Kemudian appropriate sample size. Jadi biasanya sampel size-nya sebaiknya 4 atau 5 kali lebih banyak dari variabel. Misalnya kita ada 10 variabel, ya minimal 50. 4 ke 5, 50 ya. Kalau variabel kita 50 ya 250. Jadi semakin banyak variabel, semakin eh, banyak sampel. Ini contoh, kita ingin mengidentifikasi manfaat-manfaat dari pasta gigi. Ada 6 variabel, responnya 7 poin 1 hingga 7. Kemudian kita lihat, kita kelompokkan. Maaf, ternyata ada 30 responden, ada 6 variabel. Ini datanya. Kita lakukan analisis korelasi. Maaf, ini kita lakukan Bartlett test KMO. Kita lihat juga faktor korelasinya. Negatif nggak ada masalah sebenarnya. Korelasi negatif nggak ada masalah. Yang penting dia korelasinya jangan terlalu kecil. Kemudian kita tentukan metodenya, apakah prinsipal komponen ataukah common factor analysis. Nah, kalau prinsipal komponen biasanya total variance yang diperhatikan. Kalau common factor yang diperhatikan adalah common variance. Jadi ada dua pendekatan, apakah PCA ataukah CFA. Kemudian di sini faktor analisis kita a priori ya, jadi tanpa teori. Jadi use prior knowledge, tapi sebenarnya bukan teori. Kalau kita menggunakan teori, namanya confirmatory factor analysis. Jadi kita punya, ya mungkin kita dengan pengetahuan sebelumnya, kita punya dugaan, kita lihat pengelompokannya, tapi kita tidak ada hipotesis. Ditentukan berdasarkan eigenvalue. Biasanya rule of thumb-nya adalah faktor yang menghasilkan eigenvalue lebih besar dari 1. Kalau udah kurang dari 1, maka jangan diambil faktornya. Kalau misalnya faktornya ada 3, eigenvalue-nya 1,4. Kalau faktornya hanya 2, eigenvalue-nya jadi 0,8, maka ambil 3. Terus script plot ini dengan elbow criterion, ada kelandaian. Jadi kalau kita lakukan faktor analisis, kita klik script plot, nanti akan keluar plotnya ya, dan dari situ kita bisa lihat ketika slope dari script plotnya itu melandai pada sikunya, itu adalah jumlah faktor yang sebaiknya gitu ya. Atau kita tentukan berdasarkan percentage of variance. Kita ingin jumlah faktor kita menjelaskan setidaknya 50% dari variance. Jadi ya udah, kita tentukan berapa faktornya. Terus juga ada rotational factor, ini opsional. Ada juga ortogonal dan ada non ortogonal. Tapi ini opsional ya, sebenarnya hanya untuk mengoptimalkan pengelompokan. Tapi kalau misalnya enggak pun nggak apa-apa. Jadi tidak harus ada rotation. Walaupun kalau pakai SPSS, ketika dia jumlah faktor lebih dari 1, otomatis rotation. Ada beberapa pendekatan, ada Varimax, oblik ini non ortogonal ya. Jadi dia tidak 90 derajat. Kemudian setelah itu kita lakukan interpretasi. Nah ini di sini tidak ada interpretasinya, ini apa ya? Tidak ada pakem ya. Jadi sebenarnya tadi kita ya kualitatif gitu ya. Jadi bisa jadi sangat perseptual, sangat subjektif. Mungkin lebih ke arah dugaan-dugaan ya. Ya tapi itu ya artinya jika dilakukan dengan hati-hati bisa cukup powerful ya, menjelaskan pola-pola dalam data yang mungkin tidak ada di teori. Jadi bisa untuk mungkin mempropose teori baru atau pengelompokan baru dari data. Ini oke, kita lihat model fit-nya. Kita lihat ini
apa namanya, misalnya ini extraction-nya 0,9, artinya eh, dari satu yang terakomodasi hanya 90%. Jadi ada 10% data yang hilang. Ini faktor 1, faktor 6. Ada faktor 1, varians yang tercakup adalah 45%, hanya 45%. Pada faktor 2 itu 82%, faktor 3 89, 4. Jadi sebetulnya di sini kalau mau boleh dikatakan yang paling besar, paling signifikan peningkatannya adalah sampai faktor 2. 2 ke 3 ya nggak terlalu signifikan, hanya 7% ya. Ini ke sini hanya 6%, ini hanya 3%, 2%. Jadi bukan 1,5%. Jadi apa namanya, ya mungkin di sini kalau kita melihat dari sisi eigen value, kalau di sisi eigen value dua faktor, karena di sini eigen value sudah kurang dari satu gitu ya. Dari sisi kumulatifnya pun juga dua faktor. Kenapa? Karena yang paling besar peningkatannya adalah di dua faktor, sedangkan dari dua ke tiga tidak signifikan, tidak signifikan penambahan penambahan faktor kumulatif variansnya. Ini uh, ada dua faktor, jadi faktor dua, kemudian ini eigen value-nya, kemudian di sini ada faktor skor koefisien matriksnya. Di sini F1, ini ada variabel 6 variabel, ini ada faktor 2. Bagaimana cara bacanya? Kita pilih yang paling besar. Di sini V1 masuk faktor 1. Kenapa? Karena dia muatannya 0,35 di faktor 1 dan 0,011 di faktor 2. Jadi ini coret. Ini dicoret, ini yang masuk, V1 ke faktor 1. V2 tidak masuk di faktor 1, dia masuk ke faktor 2. V3 tidak V3 masuk faktor 1, nggak masuk faktor 2. V4 masuk faktor 2. V5, nah V5 ini dia masuk faktor 1, tapi negatif. Maksudnya adalah dia V5 ini dia berbanding terbalik dengan V1 dan V3. Tapi signifikan hubungannya, berkorelasi, tapi korelasinya terbalik. Jadi sekelompok, tapi dia berbalik ya, mungkin reverse item gitu ya, reverse item mungkin sebaiknya dilakukan reverse coding terlebih dahulu. Kemudian V6 ini masuk faktor 2, kita punya dua faktor yang dua kelompok ya, jadi dari 6 ini kelompok 1, V1, V3, dan V5, faktor 2, V2, V4, dan V6. Lalu kita maknai, kita terjemahkan ini apa nih artinya gitu kan. Ini komponen matriks apa? Matriks korelasi ya, matriks korelasi, tapi yang tengah ini diganti dengan faktor skor. Jadi lower left triangle ini adalah correlation matrix, ini adalah residualnya, ini adalah commonalities. Commonalities itu kemiripan ya, atau kesamaan dengan yang lain, dengan keseluruhan. Ini script plotnya, di sini kita lihat apa namanya, pada 3 dia sudah melandai ya. Jadi di sini apa, elbow-nya ada di, sebenarnya kalau di sini elbow-nya ada di 3 gitu ya. Elbow-nya ada di 3, tapi 3 ini sudah di bawah eigen value 1. Jadi ya mungkin apa namanya, di sini bisa 2, bisa 3 ya, antara 2 atau 3. Makanya di sini agak kualitatif ya. Jadi karena apa, tidak tidak apa ya, tidak konkret gitu ya, masih subjektif, masih tergantung dengan pertimbangan peneliti. Ini ada rotasi, misalnya sebelum rotasi dia semua masuk di variabel 1, kemudian setelah dirotasi ternyata dapat dipisahkan menjadi dua kelompok. Tapi ini opsional ya, rotasi itu opsional. Oke, ini untuk sumber-sumbernya. Sumber utama adalah Hare et al. 2010, juga materi dari Tilburg University tentang cluster analisis dan faktor analisis, dan juga Malhotra tentang faktor analisis. Oke, itu untuk materi hari ini ya. Jadi apa namanya,
Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditonton ulang, bisa juga ditanyakan di forum partisipasi. Dan intinya materi tersedia di Emas. Oh, maaf. Materi tersedia di Emas ya. Nanti materi ini juga akan tersedia di Emas di mungkin adanya di minggu ke-12 ya, minggu ke-12. Minggu ini SEM ini minggu ke-14 harus. Jadi mungkin ada satu materi minggu ke-13 untuk hari Jumat. Jadi hari Jumat minggu depan ya, minggu depan itu udah minggu terakhir ya. Tapi kita ya mungkin kita eh, apa kita online aja. Mungkin kita jadikan online aja kali ya. Sudah tanggal 31 udah benar mau ujian malam minggu pula ya. Ya mungkin nanti mungkin saya lempar ke forum apakah pertemuan terakhir tanggal 31 kita lakukan offline atau online. Kalau teman-teman prefer online, kita online. Kalau teman-teman prefer offline, kita offline. Itu eh, terus untuk tugas tadi mengingatkan saya lagi ya untuk tugas pengganti UAS ya adalah individual quantitative research proposal. Eh, Formatnya sudah dikasih belum ya? Sebentar. Mungkin saya sebentar. Oh iya ada benchmark ya. Jadi saya unggah di sini benchmark. Ini bisa dilihat. Ini ada dari sendirilah. Ini untuk keuangan, ini untuk pemasaran. Ini adalah proposal tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya sebetulnya. Tapi intinya ini adalah benchmark, ini bisa dibaca, bisa dijadikan jangan di copy paste ya, tapi bisa dijadikan acuan seperti apa sih ekspektasi minimal ya untuk proposal. Ada keuangan, ada pemasaran. Kenapa? Karena metodenya slightly different ya, keuangan dengan pemasaran. Biasanya keuangan itu time series biasanya atau data panel ya. Sedangkan untuk pemasaran biasa dan SDM juga, pemasaran dan SDM biasanya cross sectional. Jadi ini karakteristik proposalnya berbeda, jadi saya tampilkan dua benchmark yang berbeda, yang satu keuangan untuk pemasaran. Mungkin itu saja dari saya. Setelah ini, setelah nonton video ini, jangan lupa apa namanya cantumkan komentar dalam forum partisipasi ya, nama NPM, kemudian mungkin ada satu dua patah kata atau pertanyaan, silahkan nanti akan saya jawab di forum. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai ketemu hari Jumat secara online ya. Atau nanti offline atau online ya, masih masih kita kita nanti akan kita lempar ke forum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup dulu.